salah satunya may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka akan diberikan pemahaman tentang keagamaan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke majelis taklim malam ini, mudah-mudahan Allah catat sebagai hamba-hamba yang diinginkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik dengan hadirnya ke majelis taklim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanallah, Bapak hadirin jemaah sekalian, sangat istimewa seseorang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Kalau kita menghendaki putra kita jadi orang yang soleh dan solehah, tentu pokoknya luar biasa ya, menyekolahkan, memasantrenkan, memasukkan ke TPA, MDA, perguruan tinggi. Subhanallah, prosesnya lama. Tapi kalau Allah berkehendak kepada kita sekalian, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu perkara, maka Allah cukup dengan mengatakan kun, maka jadilah yang dikehendaki oleh Allah. Subhanallah ya. Walaupun prosesnya lama, taklim itu memang lama. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Setiap saat, setiap ba'da sholat, setiap pada kesempatan selalu melakukan taklim bersama sahabatnya. Beda dengan talqin. Taklim itu long life education. Sepanjang masa, sepanjang usia kita masih ada, maka kewajiban taklim masih melekat dalam diri kita. Bagaimana dengan talqin? Talqin itu cukup sekali, tapi pengamalannya berkali-kali. Taklim dengan talqin sangat jauh berbeda. Kalau taklim tadi long life education, kalau talqin itu 5 menit insya Allah jadi. Kemudian kalau taklim itu berlangsung lama, bahkan seumur hidup. Tapi kalau talqin sekali cukup untuk seumur hidup. Subhanallah, beda ya. Dan lagi kalau taklim itu berkaitan erat dengan keilmuan, kalau talqin berkaitan erat dengan amaliyah. Apa yang kita amalkan itulah yang kalau didasari dengan adanya talqin, dahsyat luar biasa. Tapi talqin itu harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Jadi sangat erat kaitannya antara taklim dengan talqin, gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah suatu saat kita betul-betul menghayati, menguasai, mengamalkan dan mengistiqomahkan secara ikhlas antara taklim dengan talqin, insya Allah. Baik Bapak hadirin jemaah sekalian, kemarin saya baru menyampaikan satu saja ya, satu dari sebenarnya banyak perangkat-perangkat setan, namun yang utamanya 3. Yang kemarin saya sampaikan itu fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kekuasaanmu ya Allah, kata si setan, akan aku jerumuskan semuanya, ajma'in tegasnya itu adalah semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang hamba-hambamu ya Allah yang termasuk orang yang mukhlas, orang yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mukhlas ini hanya subhanallah, di antara sekian nabi yang 124.000 nabi, apakah termasuk rasul? Termasuk rasul tidak? Tidak. Hanya berapa? Hanya 25. Itu yang dipaparkan di dalam Al-Quran. Sebenarnya lebih banyak daripada itu ya. Yang dipaparkan dalam Al-Quran hanya 25. Yang sesungguhnya jumlah rasul
itu 313. Berapa katanya? 313. Cuma yang dipaparkan di dalam Al-Quran, ini lebih banyak yang ada di dalam Al-Quran apa yang lebih banyak tidak ada dalam Al-Quran? Lebih banyak yang tidak dalam Al-Quran. Bahkan yang tidak termasuk Rasul pun di dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada adalah khobar-khobar dari Nabi, gitu ya. Jumlahnya 313. Yang ada di dalam Al-Quran hanya 25. Dan yang 25 itu yang termasuk ulul azmi ada berapa? Ada 5 ya. Mimin, biar ingat nih, dulu waktu saya masih usia berapa tahun ya, di guru saya Mimin aja ingatnya. Apa itu? M, Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I-nya Nabi Ibrahim alaihi salam. M yang kedua Nabi Musa alaihi salam. I yang kedua Nabi Isa alaihi salam. Yang N-nya apa? Nabi Nuh. Itu ulul azmi, nabi yang sangat tinggi tingkat kesabarannya, gitu ya. Nah, untuk zaman sekarang nabi sudah jelas nggak ada, rasul sudah jelas ditutup dengan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sahabat ada? Tidak. Sahabat itu hanya seseorang yang bertemu dengan Rasul dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sudah wafat semuanya. Yang ada adalah risalah, pengajaran yang disampaikan oleh Rasul, itu yang terus senantiasa bersambung. Satu di antaranya adalah min illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang termasuk mukhlas, yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si setan justru nggak berani mendekati orang-orang yang mukhlas ini. Siapa itu orang yang mukhlas? Itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tugas untuk membimbing manusia. Siapa itu? Guru mursyid. Ya, guru mursyid. Loh, kan banyak para kiai, para ulama, apakah itu bukan termasuk mukhlas secara bahasa? Tidak, ya. Mukhlas itu seseorang yang sudah berusaha sekian lama mencapai keikhlasan, sudah sekian lama, sudah sekian banyak orang yang ditunjukkan keikhlasan, sudah mencapai titik tertentu. Beliau ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah di dalam Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, istilahnya tajrid. Tanpa lagi berusaha, karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang mukhlas. Kalau para ulama yang biasa itu tidak diketakuti oleh setan, tidak ditakuti. Kenapa? Dalam perkataan si setan ini, la'ughwiyannahum ajma'in, seluruh manusia, seluruh santri, seluruh asatid, seluruh kiai, seluruh ulama dijerumuskan oleh setan. Dijerumuskan oleh setan untuk menjadi temannya setan. Ada di antara para ulama yang termasuk orang-orang yang justru setan takut untuk mendekati-dekatinya. Jangankan menggoda, mendekati saja sudah takut. Emang ada contohnya? Ada. Siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau Nabi sudah jelas sangat ditakuti oleh setan, karena nggak akan kuat. Tapi kalau para sahabat, banyak sahabat juga yang sedikit terganggu oleh setan. Tapi kalau mendengar kata Umar, itu si setan berkata, kalau seandainya ada satu lembah yang di jalan itu ada Sayyidina Umar, maka aku mencari lembah yang lain gitu. Untuk tidak berpapasan dengan Umar, Sayyidina Umar. Nah, ini baru satu ya. Dan sebelumnya ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Shad ya, dalam surah Shad mempertanyakan kepada si iblis,
Qala, berkatalah berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad ayat 75 sampai 76. Qala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka alla tasjuda alladzi khalaqtu biyadi. Apa wahai iblis yang menyebabkan engkau terhalang untuk antas juda, ini menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam. Antas juda, bersujud dalam artian menghormat kepada seseorang yang aku sendiri yang menciptakannya dengan tanganku, kata Allah. Ini jangan diartikan tangan secara zahiriyah, bukan. Bahwa Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai jisim, Allah mempunyai segala-galanya, bukan. Itu mah ditakwil. Biyadi artinya dengan kekuasaanku. Bisa dipahami ya? Nah, jangan sampai mengartikan biyadi dengan tanganku. Wah, berarti Allah punya tangan. Itu mah terjemah. Tapi terjemah itu ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu apa? Tafsir. Tafsir ada tingkatan yang lebih tinggi. Ada apa itu? Takwil. Artinya menyamakan suatu kata yang mempunyai persepsi yang sama, tapi derajatnya lebih tinggi. Kalau tangan itu manusia. Kalau tangan dalam artian lebih tinggi diartikan sebagai apa? Kekuasaan, betul ya? Nah, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dengan kekuasaannya. Kenapa si iblis kok bisa-bisanya tidak mentaati perintah Allah? Padahal itu jelas perintah Allah. Padahal itu jelas makhluk ciptaan Allah. Kemudian Allah juga bertanya, a'akbartum au apa ini? Apa? Astakbarta am kunta minal alin. Apakah engkau sedang menyombongkan diri wahai iblis, ataukah kamu termasuk orang-orang yang tinggi hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, si iblis bukannya merendah, malah bicara songong. Apa itu? Qala, menjawablah si iblis berani menjawab berani menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Benar. Ya Allah, engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia diciptakan engkau dari tanah liat. Sedangkan api unsurnya lebih dahsyat, lebih tinggi, lebih mulia daripada tanah. Karena tanah diinjak-injak, sedangkan api dihindari. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hijr, qala fakhruj minha, keluar kamu iblis dari surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa inna 'alaika la'nati iladdin, dan sesungguhnya laknatku kepadamu itu sampai yaumul qiyamah. Subhanallah. Betapa Allah sangat murka dengan jawaban si setan, karena dari jawaban si setan itu tersirat sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat yang superior, sifat-sifat yang melebihkan diri dari yang lain, seolah-olah yang lain rendah. Yang bukan golongan saya rendah, yang bukan suku saya nihil, yang bukan bangsa saya tidak ada apa-apanya. Nah, ini sama halnya dengan si Israel laknatullah ya, yang menganggap diri superior, menganggap diri hebat, menganggap diri istimewa dan merendahkan yang lain, terutama bangsa Palestina. Padahal Palestina itu adalah bangsa yang menolong mereka ketika mereka kelaparan dan terusir dari negara-negara yang lain. Dengan tanpa pikir panjang, kaum muslimin mah selalu husnudzon ya kepada orang-orang, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dikasih pekerjaan, dikasih lahan perkebunan. Lama-lama berkunjunglah dari semua negara tertuju kepada Palestina. Kewalahan itu Palestina. Lama-lama dicaplok rumah, lama-lama dicaplok kebun, lama-lama dicaplok pemerintahan, lama-lama semakin sempit. Yang tadinya 100%, sekarang tinggal berapa persen? 15%. Masya Allah. Bayangkan negara Indonesia misalnya
negara Indonesia dijajah oleh negara lain yang asalnya ditolong oleh Indonesia, sekarang malah mau menjajah Indonesia, sampai Indonesia kebagian cuma 15%-nya. Mungkin bukan setanah Jawa Barat, Jabotabek lah ya, dari Indonesia sejabotabek. Wah, marahnya luar biasa tuh ya. Belum fasilitas air dibombardir, fasilitas makanan diboikot, fasilitas segala macam diboikot. Bahkan yang paling sadis itu rumah sakit dibombardir juga. Wah, nauzubillah itu ya. Si Israel laknatullah karena sifat-sifat kesombongan merasa superior. Memang Allah menciptakan otak Israel itu licin, cerdik-cerdik, cuma licin. Licin itu tidak mau berbagi dengan yang lain. Karena dalam otaknya itu yang penting saya harus sukses, yang penting saya harus berkuasa, yang penting semuanya melayani saya. Nah, itu yang jadi korban adalah penduduk Palestina. Masyaallah, masyaallah. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, Israel bangsa sekarang apa bedanya dengan setan la'natullah zaman dulu? Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah memerintahkan kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, memerintahkan kepada mereka, usjudu, bersujudlah kalian semuanya. Fasajadu, kemudian para malaikat bersujud tanpa ada reserve, tanpa ada pertanyaan, tanpa ada kumaha-kumaha ada begini-begini, tidak, tapi semata-mata sujud kepada Adam, dalam artian menghormat kepada Nabi Adam, dengan alasan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang para malaikat la ya'suna abadan ilallah, tidak pernah sedikit pun durhaka kepada Allah. Berbeda dengan si setan. Ketika setan tidak mau bersujud, illa iblis, Allah bertanya, ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadi. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau bersujud dalam artian menghormat kepada seseorang yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Astakbarta am kunta minal alin, apakah kamu sombong ataukah merasa lebih tinggi dari yang lain? Qala, menjawablah si setan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah liat. Ibarat kata, gengsi dong Tuhan. Mau juga Nabi Adam dong hormat kepada saya. Kok saya yang 6.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan sudah beribadah kepadamu, bahkan menjadi pemimpin para malaikat semuanya. Si setan tidak tahu bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka di dalam surah Al-Hijr Allah menyatakan, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari surga wahai setan, karena sesungguhnya engkau adalah makhluk yang terlaknat. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan laknatku kepadamu sampai hari kiamat. Masya Allah, jadi makhluk yang terlaknat itu ya. Nah, itu sebenarnya kelemahan si setan. Sebagaimana kemarin diterangkan, yang pertama kali itu illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang mukhlas. Kalau kita, ya idealnya sih kita menjadi yang mukhlas, ya. Tapi insya Allah kalau Bapak sekalian mah dari raut-raut wajahnya kelihatan insya Allah akan menjadi orang yang mukhlas ya, insya Allah. Kecuali saya mah karena saya mah tahu diri ya, bukan tahu diri, saya mah tahu persis seperti apa diri saya, banyak dosa, tidak punya ilmu, kemudian kerjaannya cuma lehe-lehe,
tidak kaum rebahan dan lain sebagainya ya. Pokoknya nggak pantas lah menjadi orang yang mukhlas. Saya tahu diri bagaimana cara untuk belum mencapai mukhlas tapi ikut tidak digoda oleh setan. Gampang. Gimana caranya? Dekati saja orang yang mukhlas. Kata Nabi Muhammad SAW, kun ma'allah, tetaplah istiqomah bersama dengan Allah. Bisa kan Bapak bersama dengan Allah selamanya? Aku yakin insya Allah bisa Bapak ya. Selamanya bersama dengan Allah, baik siang malam, baik terjaga dalam keadaan tidur, baik senang maupun susah, selamanya ingat kepada Allah. Cuma saya belum sanggup ke dalam tahap tersebut, maka saya mah pilihan yang kedua aja dari Rasul. Apa itu? Kun ma'allah. Ini pilihan untuk Bapak. Kun ma'man kana lahu ma'allah. Dan kalau seandainya engkau belum sanggup untuk bersama dengan Allah, maka tetaplah bersama dengan orang yang orang tersebut selamanya bersama dengan Allah. Kenapa? Fa innahu, karena bersamanya engkau dengan orang yang selalu bersama dengan Allah, yusiluka ilallah, maka akan tetap sama di dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi pertama menjadi orang mukhlas. Kalau belum bisa mencapai orang mukhlas, bagaimana caranya? Dekati atau bersamalah dengan orang yang mukhlas. Kata Nabi Muhammad SAW, bersamalah dengan Allah. Tapi kalau belum bisa bersama dengan Allah, maka tadi teorinya gimana? Bersamalah dengan seseorang yang orang itu senantiasa bersama-sama dengan Allah. Fa innahu, karena bersamanya kita dengan orang yang selalu bersama dengan Allah, yusiluka ilallah, akan senantiasa menghantarkan, menyampaikan diri kita, menyampaikan kalbu kita, sir kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini sebenarnya rahasia yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Si setan sendiri yang mengungkapkan kelemahan dirinya. Apa itu kelemahannya? Pertama, tidak berani menggoda, mendekati orang-orang yang mukhlas. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam surah Az-Zukhruf ayat 36, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Az-Zukhruf ayat 36, wa may ya'shu an dzikrir rahman, siapa orang yang tergelincir atau menyepelekan, tidak berzikir kepada zat yang maha rahman, tidak berzikir kepada Allah, nuqayyid lahu syaitanan, maka dirinya ada setan yang menyertai dan menyesatkan. Fahuwa lahu qarin, maka bersamanya si setan itu membarengi dirinya sendiri. Subhanallah ya. Nah, ini mafhum muwafaqahnya, mafhum mukhalafahnya adalah kalau seseorang yang menyepelekan atau tidak mengingkari tentang zikir kepada Allah, oleh Allah akan dibarengkan dengan setan, dalam artian banyak tergelincir karena godaan setan. Maka mafhum mukhalafahnya adalah, pemahaman terbaliknya adalah, kalau seandainya kita berzikir kepada Allah, maka Allah justru akan menjauhkan kita dari godaan setan. Ibarat kata, ketika kita sedang memohon perlindungan kepada Allah, apakah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
atau dengan ungkapan-ungkapan zikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, Allahu akbar, gitu ya. Dan apapun zikir itu, baik sholawat, baik baca Quran, baik zikir wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibarat kata setan akan menggoda kita. Karena setan punya senjata yang pamungkas, apa itu? Yuwaswisu fi sudurin nas, menghembuskan kejahatan ke dalam dada manusia. Tingkatan saya mah itu ya, sekali lihat kata setan gitu, yang kita mah nggak usah digoda lah. Mang Kodar mah sekali kicebeng geus kejongkang gitu ya, karena nggak kuat menghadapi godaan setan. Kalau kita melawan setan, iya kita tidak akan kuat. Mana ada orang yang kuat melawan godaan setan? Setan tidak terlihat, sementara kita, jasad kita terlihat, karena kita adalah makhluk yang kasar kalau bahasa ya. Tapi setan, iblis, jin, laknatullah dan lain sebagainya, itu adalah makhluk-makhluk halus yang samar, yang tidak pernah terlihat oleh kita, tapi rasanya itu kerasa sekali ketika mereka menggoda. Apa itu godaannya? Yang saya rasakan gitu ya, yang saya rasakan. Ketika setan menggoda halus banget ya, sugan memakai ancaman-ancaman, nih saya bawa pisau, kalau kamu tidak mau menuruti, saya tusuk kamu. Nggak pernah kayak gitu. Halusnya halus bagaimana? Halusnya seperti rambut yang dijalankan atau gitu ya, digelisirkan ke dalam tepung. Terasa tidak? Tidak. Ketika, nah ginilah contohnya. Ketika saya megang HP, WA misalkan ya, tak. Tiba-tiba ada apa itu namanya? Iklan Lazada atau Shopee atau segala macamnya. Pas begitu dilihat, kelihatan barang-barang ini. Ternyata ada iklan yang lain. Ada lagi iklan yang lain. Nah, tahu sendirilah iklannya bagaimana ya. Subhanallah gitu ya. Maka setiap detik, setiap saat, setiap tempat, setiap keadaan saya selalu berdosa. Nah, itu adalah godaan setan yang sangat halus sekali. Seolah-olah tidak terasa, seolah-olah bukan kesalahan kita, padahal itu jelas-jelas godaan setan, gitu ya. Awalnya kita memang tidak bersalah, tapi karena melihat yang satu kali, kata Sayyidina Ali, tidak apa-apa, melihat yang kedua kali yang berdosa. Bagaimana kalau melihatnya ngicip-ngicip supaya tidak dua kali? Apalagi itu gitu Pak ya. Nah, ketika seseorang berzikir kepada Allah, mafhum mukhalafah dari wa may yashu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Apabila seseorang sedang mengabaikan zikir kepada Allah, maka dirinya akan dibarengi dengan setan, laknatullah. Mafhum mukhalafahnya, apabila kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, seolah-olah Allah memberitahukan kepada setan, hei setan, hei iblis, ya laknatullah, jangan coba-coba mengganggu masyarakat Cilengsi, khususnya masyarakat Metlen Cilengsi, karena orang-orang Metlen Cilengsi sudah minta perlindungan kepadaku supaya dijauhkan dari godaan kamu wahai setan. Kira-kira setan takutnya sama kita apa takut sama Allah? Kita mah nggak ada apa-apanya bagi setan ya. Setan sudah hidup 6.000 tahun sebelum Nabi Adam, sementara kita baru hidup 42 tahun yang lalu. Kata setan nggak ada apa-apanya tuh kamunya. Tapi berhubung kita memohon pertolongan kepada Allah, maka setan pun tidak berdaya menghadapi kita, karena kita sudah dibentengi dengan bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau berzikirnya menggunakan kalimah la ilaha illallah, itu merupakan benteng yang paling kuat. Kenapa? Karena di dalam hadis Allah menyatakan, di dalam hadis qudsi ya, bukan hadis qudsi, Allah menyatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dakhala hisni, maka dia sudah masuk ke dalam bentengku.
Wa man dakhala hisni, dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, kata Allah, amina min azabi, maka hakul yakin dia akan selamat dari azabku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini yang paling mengerikan bukan Covid, yang mengerikan bukan lumpur lapindo, yang mengerikan bukan gunung galunggung, tapi apa coba? Murkanya Allah, subhanallah, azabnya Allah, siksanya Allah. Siapa yang bisa menjaga, menangani, menghalangi siksanya Allah? Gak ada, kecuali masuk dalam bentengnya Allah. Apa itu bentengnya Allah? Kalimah la ilaha illallah. Maka satu kali saja, apalagi berkali-kali, benteng. Semakin banyak, semakin kuat pertahanan benteng kita. Lebih kuat daripada Iron Dome si Israel itu. Iron Dome nggak ada apa-apanya. Sekarang disuruh rusak ya, dihantam sama nuklir Iran gitu ya. Kalau la ilaha illallah tidak akan pernah jebol. Kenapa? Karena setiap saat diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya sampai itu ya. Nah, itu dua ya. Bahwa pertama, jangan pernah mengabaikan zikir. Yang kedua, carilah seseorang yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, karena orang tersebut orang yang termasuk mukhlas, orang yang ditakdirkan untuk menjadi ikhlas selamanya, dan itu menjadi alasan bagi syaitan untuk menjauhi kita. Yang ketiga itu adalah wa imma yanzaghannaka minasyaiton, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiun alim. Surah Al-A'raf ayat 12. Dan jika kamu ditimpa godaan syaitan, dirasa diutak-atik hatinya oleh syaitan, dirasa perasaan yang diombang-ambing oleh syaitan, nazghun fasta'idz billah, maka segeralah untuk mohon perlindungan kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah dalam artian kita berusaha sekuat mungkin. Allah maha segala-galanya, innahu huwas samiun alim, karena sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Kira-kira kita rabak dalam diri kita ya. Kita memohon perlindungan kepada Allah berapa kali dalam sehari? Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim berapa kali? Melakukan perlindungan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dengan yang lebih dahsyat dari a'udzubillah, yaitu dengan salat isti'adzah. Isti'adzah berapa kali? Kalau tidak setiap hari, minimal sepekan sekali. Kalau tidak sepekan sekali, minimal sebulan sekali. Kalau tidak sebulan sekali, minimal setahun sekali. Kalau tidak sama sekali setahun sekali, ya usahakanlah seminim-minimnya seumur hidup atau pernah kita melakukan sholat isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Sholat perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Memang Pak Kodar berapa kali pernah melaksanakan sholat isti'adzah? Wallahu alam ya. Tapi saya beserta orang-orang yang sedang berusaha belajar dan mengamalkan, alhamdulillah guru kami mencontohkan untuk setiap hari melaksanakan sholat sunnah isti'adzah. Dan sholat sunnah isti'adzah ini paketnya ada 3. Apa itu paketnya? Sholat sunnah isyraq, yaitu pada waktu syuruk untuk mensyukuri kenikmatan Allah berupa sinar matahari. Kira-kira kalau nggak ada matahari kita hidup nggak? Enggak lah ya, nggak bisa makan sayuran, nggak bisa makan daging, nggak bisa jemur pakaian dan lain sebagainya. Yang kedua, isti'adzah, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
istikharah memohon pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita harus melakukan istikharah itu begitu ada pilihan buat kita, tidak, tapi setiap hari, karena memang setiap hari, setiap saat, setiap tempat kita memerlukan pilihan, dan insya Allah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala mana tempat-tempat yang lebih berkah. Insya Allah, mudah-mudahan dengan 3 kelemahan setan ini kita bisa mengetahui dan bisa melindungi